ayat 1-18. Kami bersyukur buat kesempatan kami masih boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Kami percaya Tuhan akan pakai hamba-Mu, Bapak Si Jabat, menjadi pengampu kami pada pelajaran kami pada hari ini. Tuhan yang memimpin, berikan hikmat, bukakan rahasia firman-Mu, agar setiap kami boleh mengerti dan kami boleh belajar lebih banyak lagi tentang firman Tuhan, rahasia firman Tuhan, dan kami boleh pakai ini dalam pelayanan kami. Terima kasih Bapak, pimpin beberapa waktu ke depan ini ke dalam tangan Tuhan, dan kami percaya setiap kami pasti akan diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih banyak. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita akan lihat di screen kita bahan kita pada malam hari ini. Eksplorasi Injil Yohanes pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 39. Saya sudah kirimkan melalui WA dan ini juga bisa kita lihat bersama. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat dalam bagian ini adalah ada dua bagian dari 39 ayat ini. Ya, bagian pertama adalah bagian tanda atau mujizat. Karena Yohanes menggunakan istilah tanda. Kalau Injil Matius, Markus, Lukas, dia menggunakan istilah mukjizat. Tapi Yohanes menggunakan tanda. Tanda bahwa dia anak Allah. Tanda bahwa dia Mesias. Tanda bahwa anak Allah itu menghadirkan Sang Bapa. Dan kemudian melalui tanda-tanda yang terjadi itu, lalu Yesus menyampaikan pesan-pesan yang seringkali berhadapan dengan tokoh-tokoh agama. Lalu terjadilah kontroversi. Yang kedua, nanti kita lihat mulai ayat yang ke-19 sampai dengan 47, bahwa Tuhan Yesus di sini menyatakan siapa dirinya. Membukakan rahasia mengenai siapa dirinya melalui pernyataan-pernyataan yang luar biasa dahsyatnya kepada tokoh-tokoh agama. Jadi mari kita eksplorasi dulu dua bagian ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat peristiwa ini adalah terjadi di kolam Bethesda, ya. Dan dikatakan di sana hari raya orang Yahudi dan kita tidak tahu hari raya mana. Tapi kita bisa melihat juga di pasal yang kedua pada waktu Yesus menyucikan bait Allah, hal itu terjadi di masa Paskah. Dan pada waktu Nikodemus di pasal 3 datang ke rumahnya Yesus malam hari itu, dan itu masih dalam rangkaian masa Paskah. Dan di sini kita lihat pasal 5 tidak jelas hari raya apa, tetapi kita bisa melihat kalau itu hari raya berarti sangat banyak orang ya yang hadir di situ dan menarik perhatian banyak orang apa yang diperbuat oleh Yesus di kolam Bethesda. Karena dikatakan itu tidak jauh. Jadi ilustrasi ini kita lihat kolam Bethesda-nya seperti itu. Kemudian dikatakan itu terjadi pada hari Sabat. Dan Tuhan menyatakan kasih karunia, namun bagi orang Yahudi itu adalah sebuah pelanggaran. Bagi Allah itu adalah kasih karunia. Tapi bagi tokoh agama itu sebuah penistaan agama karena hari Sabat tidak boleh orang bekerja. Jadi ada kontroversi di sana. Tapi itulah Tuhan Yesus memang sengaja membuat tanda itu pada hari Sabat supaya menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan pada hari Sabat. Ini bisa kita lihat di dalam Matius pasal 12 ayat 1 sampai 14, kontroversi di ladang gandum. Yesus pernah di ladang gandum dipojokkan oleh tokoh-tokoh agama karena murid-muridnya memetik bulir gandum. Dan tokoh-tokoh agama Yahudi sangat marah luar biasa dan seolah-olah menyindir Tuhan Yesus bahwa dia tidak bisa menertibkan muridnya
Dan nanti berlanjut lagi ayat 9 pasal 12 ketika tiba di rumah ibadat dan kemudian Yesus tidak tahan belas kasihannya besar melihat seorang yang tangannya bermasalah, lalu kemudian menyuruh orang itu mengulurkan tangannya, lalu kemudian tangannya bisa berfungsi kembali. Dan otomatis kalau tangannya bisa berfungsi kembali, orang ini bisa mencari nafkah bagi keluarga. Kalau selama ini kan tangannya paralyzed, ya tidak bisa pulih seperti itu, bisa dibayangkan bagaimana fungsinya di dalam kehidupan keluarga. Tapi setelah dipulihkan, tentu dia berfungsi. Nah, walaupun sudah difungsikan oleh Tuhan, namun tokoh agama tetap saja mencap bahwa Tuhan Yesus itu melakukan sesuatu yang tidak boleh menurut aturan agama, karena itulah mereka bersekongkol hendak membunuh dia. Nah, yang berikut saudara, kita lihat di sini peristiwa ini terjadi di kolam Bethesda. Disebut di situ oleh Injil Yohanes, tempatnya secara persis adalah di dekat pintu gerbang domba. Ada sebuah kolam dan dipakai dalam bahasa Ibrani itu namanya adalah Bethesda dan dijelaskan di sana se, apa, eh, ciri-ciri dari kolam itu. Kalau kita lihat ke atas ini, Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan di sini. Kolam ini dalam naskah Laut Mati, saya dapatkan informasi dari New International Version, Cultural Backgrounds, dikatakan bahwa kolam ini dalam naskah Laut Mati memang disebutkan. Dan arkeolog menemukan kolam dengan 5 serambi. 5 serambi maksudnya kalau saudara lihat di sebelah kanan ini yang saya tunjuk, itu artinya adalah ada di tengah-tengahnya, disebut itu sebuah serambi juga. Jadi ada bagian sini satu, bagian sini satu, bagian sini satu, bagian sini satu, tapi di tengah ada serambi. Jadi disebut itu 5 serambinya dan satu di tengah, itu menurut informasi. Sehingga membuat seolah ada 2 kolam yang kembar. Ya, dan dalamnya kolam ini luar biasa juga ya, ketika saya tahu informasinya itu bisa 6 meter, dan kita lihat ini di bagian atas reruntuhan, dan itu berarti betul ya 6 meter itu hebat banget, itu dalam sekali pada zaman itu. Dan pasti orang-orang Yahudi mengumpulkan air hujan, sehingga orang Yahudi sangat menghemat ya air hujan lalu dipakai di sana. Dan katakan luasnya pun seperti lapangan sepak bola. Jadi rupanya luas banget gitu sehingga orang banyak datang ke sana. Apalagi dikatakan dalam pasal 5 eh, dan di situ di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar. Kata sejumlah besar menunjukkan pada kita itu banyak ya. Walaupun tidak dihitung berapa jumlahnya dalam nominalnya, tetapi itu cukup besar. Dan bahkan orang-orang itu spesifiknya adalah orang-orang penderita yang buta, orang-orang timpang, orang-orang lumpuh, yang menantikan goncangan air kolam. Dan begitu banyaknya orang. Jadi Tuhan Yesus, saudara, dikatakan oleh Injil Yohanes datang ke tempat semacam itu. Dan dikatakan ada yang istimewa pada kolam itu, itulah di ayat yang keempat. Sewaktu-waktu katanya turun malaikat Tuhan. Inilah keyakinan mereka. Dan Rasul Yohanes sepertinya hanya menuliskan apa yang diyakini oleh orang pada waktu itu, kenapa itu berkumpul orang di situ dan kenapa kolam itu menjadi spesial. Dan dikatakan kalau airnya bergoncang, diyakini malaikat Tuhan turun. Jadi ada semacam ruang di situ, ruang intervensi malaikat Tuhan. Barang siapa yang terdahulu masuk. Jadi kita lihat di sini spesifiknya bahwa orang harus berjuang. Jadi banyak orang di situ harus berjuang. Begitu kolamnya goncang, nah, orang yang terdahulu masuk dan kemudian itulah mendapat kesembuhan. Jadi bisa dibayangkan orang berjubel, ngantri, lalu mungkin juga uh, menunggu begitu rupa kayak orang mancing di kolam, ya terus mancing, lalu kemudian ketika pancingannya ini mulai diambil ikan, ya langsung dia harus waspada, sigap untuk mengulur
tali pancing dan seterusnya itu. Jadi, ada dimensi magis dan kolam ini tentu dikatakan di sana, dijaga rupanya juga oleh tokoh-tokoh agama, apalagi pada hari Sabat. Dan kalau saudara lihat tadi postingan, saya sudah buat postingan salah satu cuplikan film, hidup Yesus berdasarkan Injil Yohanes. Dan banyak orang di sana dan tokoh-tokoh agama mengawasi gerak-gerik orang, apalagi khususnya pada hari Sabat. Dan jadi di sini kita lihat ada dimensi hari raya, ada dimensi Sabat, kudus, ada dimensi bahwa itu punya nilai historis, ada dimensi magis di kolam Bethesda itu. Dikatakan Tuhan, sewaktu-waktu mengutus malaikatnya. Nya disebut malaikat Tuhan turun. Itu informasi. Lalu kemudian setelah itu kita diajak ke ayat 5 untuk melihat di situ ada seorang yang sudah, 38 tahun lamanya, seorang yang sudah 38 tahun. Dan ingat ya Bapak Ibu, saya terkagum juga ya, padahal saya melihat, Tuhan Yesus pada waktu itu paling umurnya 31 tahun. Jadi saya teringat juga pasal 2 yang kita bahas pada PA online yang kedua, Nikodemus mungkin berusia 60-an, bisa 65, menjelang 70, sedangkan Yesus pada waktu itu berusia 30 awal. Ya, dan kemudian kita lihat di sini orang ini sakitnya sudah 38 tahun dan saya tidak tahu umur dia, hanya hitung-hitungan saya kalau dia misalnya mulai sakit katakanlah umur 20-an, ya berarti umur Bapak ini bisa menjelang 60 ya. Jadi, sudah lebih dari setengah hidupnya dia tak berdaya. Sudah lebih dari setengah hidupnya dia tidak bisa menafkahi keluarga, dan kadang saya berpikir jangan-jangan karena itulah tidak ada anggota keluarga yang datang untuk menolong dia. Karena dianggap useless ya, artinya tidak berguna lagi orang. Dan saya melihat di situ pedihnya penderitaan pria semacam ini. Kayaknya itu mau dikatakan oleh Yohanes. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Kita bayangkan kalau ada misalnya orang yang sudah lama menderita untuk stroke, tidak bisa berjalan lagi atau kelumpuhan atau menderita karena penglihatan atau pendengaran dan itu lama banget, itu tentu butuh waktu untuk orang yang bersangkutan itu coping, yang menerima hal seperti itu dan sangat menyedihkan. Dan digambarkan di ilustrasi sebelah kiri, orang ini terbaring, ya. Dan hanya terbaring saja, mungkin menunggu giliran. Dan kalau kita lihat ada orang di belakang Yesus yang dekat dengan kolam. Mungkin di sebelah sana ada lagi saya lihat, nah, di sini orang menunggu masuk ke kolam itu. Dan kita tidak tahu jam-jam berapa persisnya, tidak dilaporkan kolam itu bergoncang. Nah, yang kedua, orang ini menanti bantuan orang lain agar bisa masuk ke dalam kolam saat airnya goncang. Itu yang dia sebut dalam ayat 7. Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Sementara aku menuju kolam itu orang lain sudah turun mendahului aku. Jadi ini secara fisik sudah tak berdaya, dan kemudian secara energi juga dia tidak bisa lagi competing, bersaing dengan orang lain. Kehidupan seperti itu berat rasanya. Ya, itu sebabnya kayaknya kalau saya katakan orang ini mungkin menunggu aja, ya kapan Tuhan memanggil dia dan menunggu nasib ya. Dan kalau saya membaca perikop ini dengan perasaan sangat berat ya, tetapi tidak kunjung tiba katanya orang itu, sejumlah besar orang lain di sana dan sibuk untuk urusan diri sendiri. Dan mungkin anggota keluarga orang lain datang menolong anggota keluarganya, memampukan dia supaya segera dia punya kemauan, punya motivasi. Barangkali hanya imajinasi saya, mungkin ada anggota keluarga menyoraki atau memberi semangat, "Ayo ayo 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 ayo, jangan give up." Kayak gitu barangkali. Tapi untuk orang ini sepertinya enggak ada. Jadi saya melihat Bapak Ibu sekalian, kalau saya membaca dari perasaan, saya katakan tadi, saya melihat Bapak ini menyimpan kepedihan yang lama di tengah keramaian.
Dan saya mengajukan pertanyaan, di mana tokoh agama? Padahal tadi dikatakan ketika orang ini berhasil mengangkat tilamnya, segera ada tokoh agama yang mengajukan pertanyaan, seolah-olah mereka care. Padahal sebelumnya mereka nggak care sama orang ini. Saya tidak tahu apakah tokoh agama itu yang beri dia makan, dan seterusnya itu. Jadi, eee, bahwa, eee, perikop ini menjadi penting kita lihat bagaimana anugerah Tuhan menyapa seorang yang sebenarnya tidak berharap lagi kayaknya dia. Kalau saya pikir sih tidak berharap lagi dia untuk pulih, tidak berharap lagi dia berguna, tidak berharap lagi dia berfungsi. Berbeda dengan Nikodemus ya, Nikodemus yang datang pada malam hari itu, bapak itu masih berguna sebagai tokoh agama, lalu kemudian dia hanya bingung. Ini pekerjaan pria Nazaret yang usianya 30-an tahun ini powerful. Dan mulai dia mungkin bertanya, siapa orang ini? Ya. Dan kemudian perjumpaan itu membutuhkan waktu 3 tahun bagi Nikodemus sehingga dia menjadi orang yang berani menunjukkan dirinya bahwa dia pengikut dari Mesias. Nah, yang ketiga, beliau ini dikabarkan oleh Yohanes mengalami kesembuhan. Mengalami kesembuhan. Dan ini kontras Bapak Ibu sekalian. 38 tahun menderita, dalam satu sekejap hilang semua. Ini mirip dengan pasal 2 ketika Tuhan Yesus mengubah air menjadi anggur. Waktu itu saudara lihat pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10, dan Tuhan Yesus menyuruh pelayan isilah tempayan penuh dengan air, lalu 6 tempayan isinya 120 liter, 720 liter air. Tiba-tiba berubah menjadi air dalam sekejap. Kemudian kita lihat lagi pasal yang keempat. Kemarin itu waktu hari Selasa ya, kita melihat bahwa pegawai istana yang datang dari Kapernaum, begitu Tuhan Yesus mengatakan, "Pergilah anakmu sembuh." Terus bapak itu teringat esok harinya, jam berapa katanya, jam 1. Jadi kita bisa melihat di sini, di tangan Tuhan Yesus, dia pemilik apa? Waktu, pemilik ruang, dan kuasa. Dan ini membuat saya terkagum-kagum ya. Jadi derita 38 tahun, sekejap hilang, lalu kemudian orang ini bahkan dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan siapa yang menyembuhkan dia. Dan nanti akan kita lihat bahwa orang ini pun setelah dia bangkit dan berjalan, dia memberi penjelasan kepada banyak orang. Walaupun orang lain mengatakan, kamu melanggar Sabat. Itu kita lihat di dalam ayat yang ke-10. Tetapi hari itu Sabat. Ya, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang baru sembuh itu, hari ini hari Sabat, tidak boleh engkau memikul tilammu. Sekarang tiba-tiba orang care sama dia. Selama ini nggak ada yang care. Jadi kadang-kadang kita mesti melihat kalau sesuatu yang terjadi yang indah dan berkat Tuhan hadir dalam hidup saudara, tiba-tiba orang lain seperti ingin tahu. Seperti orang lain, ya kalau bahasa lainnya kita bilang ke orang lain cari memberi perhatian, atau bahasa yang enggak enaknya kita sebut kok iri hati, cemburu, atau mungkin bukan sejauh itu kali, tapi kita lihat tiba-tiba pada tokoh agama ini katakan, karena itu orang-orang Yahudi, jadi berarti banyak orang Yahudi. Kalau Tuhan Yesus kan satu aja dia menyapa orang. Nah, begitu dia sembuh, ada banyak orang beri perhatian buat dia. Dia seperti apa ya, menarik perhatian. Apalagi kalau kita lihat di ilustrasi video yang saudara mungkin sudah lihat, pakaian orang ini kan belum sempat berganti. Jadi masih pakaian lama tapi tubuhnya sudah sehat, dan itu menarik perhatian. Dia bawa tilamnya. Dan kita temukan di sana kalau tilam berjalanlah, dan kemudian ini memperlihatkan pada kita apa yang dikatakan oleh Injil Markus. Ini peristiwa-peristiwa seketika itu terjadi juga di Markus pasal 1 ayat 29-34, di mana ibu mertua Petrus terbaring, lalu datang Petrus memberitahu Tuhan Yesus bahwa ibu mertuanya sakit demam. Tiba-tiba Yesus pergi ke rumah, lalu kemudian menyuruh ibu itu
supaya dia bangun. Dan segera bangun, demamnya lenyap, lalu sore itu dia bisa melayani murid-murid sehingga banyak orang mendengarkan pengajaran Yesus. Kalau orang suka bilang itu adalah pengajaran di malam hari. Dan ada lagi satu lagi seorang lumpuh di Kapernaum ya. Kalau kita lihat di Matius pasal yang atau Markus pasal yang kedua, Bapak Ibu sekalian, di situ diceritakan adanya juga seorang yang tidak bisa masuk dari depan, lalu dibawa oleh 4 orang dari atas atap rumah. Dan nggak lama, tiba-tiba orang ini berubah. Dan setelah berubah, yang terjadi adalah semua orang memuliakan Allah. Dampak dari pemulihan itu. Terus ada lagi di Markus pasal 5. Kalau Yohanes pasal 5 yang kita baca ini, seorang pria 38 tahun menderita. Jadi saya katakan tadi kalau umurnya 20-an, berarti menjelang 60-an lah Bapak ini. Dan beda dengan Markus pasal yang kelima, ayat 1 sampai 20. Kalau saya lihat dalam bagian itu dia masih muda, tapi sudah dipengaruhi atau dirasuk oleh roh jahat, bahkan roh jahat itu mengatakan diri mereka itu legion. Dan di Markus pasal 5, tidak ada yang memberitahu kepada Tuhan Yesus bahwa orang ini perlu ditolong. Hanya Tuhan Yesus pergi ke sana dan ditumpai orang ini dan kemudian orang ini pun difungsikan oleh Tuhan Yesus. Apakah perkataan Yesus kepada pria yang sudah bebas dari legion ini? Yang diucapkan Yesus kepadanya adalah, pergilah, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, bagaimana ia telah mengasihi engkau. Dan ada juga wanita sakit pendarahan, 12 tahun menderita. Beda dengan laki-laki di kolam Bethesda 38 tahun menderita. Sini kita lihat Markus pasal 5, 12 tahun menderita. Jadi saya melihat waktu saya mempersiapkan bahan PA ini, di Alkitab itu beragam-ragam ya persoalan orang. Ada masalah orang yang mungkin baru 1 tahun, ada persoalan orang baru berapa hari, ada persoalan orang udah tahunan gitu loh. Ini kayaknya bagi saya melihat ini paling lama. Paling lama orang yang punya masalah, lalu kemudian mendapat lawatan Tuhan. Bagi saya itu amazing. Dan saya seperti di hati saya mengatakan, luar biasa Tuhan, bahwa orang yang sudah lama menderita seperti ini, akhirnya bisa difungsikan oleh Tuhan. Sepertinya ini menjadi harapan banyak warga gereja. Menjadi harapan kita di keluarga, melihat ada orang yang kita kasihi, yang kita kenal, sudah lama dia stagnan. Mungkin dia masih sehat, tetapi dia stagnan. Stagnan itu dalam ilmu psikologi, berarti dia sudah datar gitu ya. Sudah nggak punya mood, sudah nggak punya gairah, dikasih tahu ini dan itu, tapi sudahlah, selalu dia mengatakan ya sudahlah, seperti sudah mati semangat gitu. Dan ini tentu menjadi beban juga bagi anggota keluarga. Padahal mungkin dia masih bodinya sterek, tapi naluri atau motivasi kerjanya sudah nggak ada, hilang. Dan ini menjadi beban yang sangat berat. Dan banyak yang seperti itu kita lihat. Jadi makanya saya lihat bahwa Yohanes pasal 5 ini apa ya? Bagi saya itu penting banget gitu. Jadi ini hebat gitu. Dan yang kelima, ia mendapatkan kunjungan Yesus lagi dengan pesan jangan berbuat dosa lagi. Ini. Jadi pertama waktu dikunjungi Yesus dikasih tahu sama dia, bangunlah, angkatlah tilammu, berjalanlah. Hanya 3 kata. Bangun, angkat tilam, berjalan. Dan ini bukan pemulihan proses, seolah-olah dipijit dulu dia pelan-pelan, kakinya dipegang, lalu diraba ototnya. Enggak, ini semua hanya kata. Hanya kata yang keluar dari mulut Yesus. Dan akhirnya ini mengingatkan kita kepada Yohanes pasal yang pertama, ayat yang ke-14, bahwa anak tunggal Bapa itu penuh kasih karunia dan kebenaran. Dan juga di ayat 17, bahwa Musa hanya bisa memberi Taurat, tapi dari Yesus datang kasih karunia dan kebenaran. Artinya, segala sesuatu yang diucapkan Yesus menjadi kenyataan, benar. Dan di situ kita luar biasa diajak oleh Injil Yohanes ini. Nah, Tuhan Yesus itu nggak dusta deh, nggak bohong deh. Dan itu mempesona hati kita. Di dunia ini kita bisa melihat banyak orang melupakan janji, tetapi Tuhan Yesus bisa dipercaya ucapannya.
Apakah itu penyebab ia menderita 38 tahun? Kita nggak tahu, karena dikatakan dalam Yohanes pasal 5 ayat yang 14, kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Ya memang bisa aja kalau kita membaca sebagai orang timur, saya membaca sebagai orang Indonesia, ya mungkin saja orang ini punya masalah, lalu sampai dia nggak bisa jalan, karena masalah kesalahannya yang dulu terjadi, lalu kemudian Tuhan Yesus memberikan peringatan buat dia, pokoknya mulai sekarang, jangan lagi kembali ke habitat lama, supaya yang lebih buruk jangan terjadi padamu. Dan kadang saya bertanya, saya tulis di sini, apakah itu penyebab dia menderita 38 tahun lalu diabaikan anggota keluarga? Nobody cares untuk dia. Ya, biarin aja lah gitu ya. Pokoknya selagi dia di kolam Bethesda mungkin dapat makanan dari dana sosial keagamaan orang-orang Yahudi pada waktu itu, dibiarin saja. Dan tapi Tuhan Yesus memberi kesempatan buat dia. Kalau saya lihat ayat 14 ini seperti the second chance diberikan bagi pria ini. Sudah 38 tahun putus harap, tapi tiba-tiba dia dapat pengharapan. Saya kira itulah kita dambakan hidup ini. Capek kita sekian lama, berlelah sekian lama, bergumul sekian lama, tetapi ya pastilah suatu waktu Tuhan menjamah kita, membuat kita dapat inspirasi, pencerahan, dan kemudian masih ada second chance, yaitu kesempatan yang kedua. Dan mungkin inilah pergumulan banyak orang yang kadang sehat badannya, tetapi sebenarnya di dalam apakah masih bisa hidup ini berguna gitu. Padahal sesungguhnya ya bisa aja kalau dia diserahkan buat Tuhan. Nomor 6, dia menjadi pencerita Tuhan Yesus. Nah, kalau kita lihat di sana ayat 15, orang itu lalu menceritakan. Saya lihat di sini Injil Yohanes sengaja memilih kata menceritakan. Ya. Pikirkan kata bercerita. Berarti orang ini mengatakan pengalamannya barangkali, "Aduh aku sudah 38 tahun begini-begini." Lalu kemudian ada seorang pria datang, tak pernah kuharapkan, pria itu menawarkan dirinya malah, bertanya kepadaku, malah aku sebenarnya menceritakan pada dia frustrasi diri saya, ketika aku katakan, "Tuhan, tidak ada orang menurunkan aku ke kolam itu apabila airnya mulai goncang. Terus bagaimana aku sembuh?" Mungkin itulah cerita dia dan segala macam itu. Jadi orang ini bisa segera menjadi pencerita. Ini mirip dengan Yohanes pasal 4. Setelah perempuan meninggalkan tempayan, di pasal yang keempat ayat 26, ketika Yesus berkata padanya, "Akulah dia Mesias yang sedang berkata padamu," dia tinggalkan tempayannya. Ayat 28, perempuan itu meninggalkan tempayannya, lalu dia menjadi pencerita. Dan ceritanya meyakinkan banyak orang. Dan ayat 39, pasal 4, banyak orang Samaria mendesak dia untuk tinggal 2 hari. Dan kemudian akhirnya mereka berkata, "Kami percaya bukan lagi karena engkau katakan, tapi kami percaya, kami tahu bahwa engkau adalah benar-benar juru selamat dunia." Nah, ada hal menarik di sini Bapak sekalian. Muncul kata pengetahuan dan knowledge ya, ayat yang pasal 44 ayat 42. Kami tahu, ya, kami percaya, kami lihat, kami dengar, dan akhirnya we know, knowledge, pengetahuan. Jadi apa yang didengar, apa yang dilihat menjadi pengetahuan. Dan orang di Samaria punya pengetahuan mengenai Mesias yang tidak pernah diajarkan oleh tokoh-tokoh agama sebelumnya. Karena tentu kita tahu orang Samaria hanya percaya kepada 5 kitab Musa. Mereka tidak mengerti kedatangan Mesias yang diceritakan oleh para nabi, kitab Mazmur, karena terbatasnya. Tetapi perjumpaan 2 hari membuat revolusi terjadi. Dan pada hari Roh Kudus turun, sesuai dengan janji Yesus, Kisah Rasul 1 ayat 8, mulailah para rasul itu dipakai Tuhan pergi memberitakan Injil di Yerusalem, Samaria, Yudea, sampai ke ujung bumi. Jadi begitu. Dan ia menjadi pintu masuk. Ayat 7 saya katakan di sini,
Dia menjadi pintu masuk untuk berbicara kepada orang-orang Yahudi, penjaga pemelihara hukum Sabat, polisi-polisi. Saya pakai istilah polisi-polisi hukum agama, karena mereka ini yang memarahi orang yang baru sembuh itu. Dan kemudian yang menarik adalah bahwa laki-laki yang baru sembuh ini membangkitkan keinginan mereka untuk membunuh Tuhan Yesus. Dikatakan pasal 5 ya, ke-16 dan 18. Dan karena orang-orang Yahudi itu berusaha menganiaya Yesus karena ia melakukan hal itu hari Sabat. Jadi pokoknya orang Yahudi ini tidak ada belas kasihan, tidak bersembira juga, dan mereka tidak apa ya, kok nggak ada di hati kecilnya, mestinya mereka seneng gitu ya. Ada teman kita yang sudah sembuh 38 tahun, ya menderita, masa mereka nggak tahu? Pasti mereka tahu pria ini. Tapi yang mereka care adalah bahwa orang yang mengatakan bangkit berjalanlah melanggar sabat. Dan fanatismenya tinggi sekali ya. Jadi sangat 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 legalistik. Dan itu sebabnya kita tahu akhirnya Tuhan Yesus mengambil alih. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa pelajaran yang berharga mengemuka dari peristiwa ini? Dan saya kemukakan pertanyaan-pertanyaan, di mana tokoh agama selama ini bagi pria yang menderita? Ini mengajak kita bertanya juga, kalau ada orang yang menderita, di mana saya selama ini untuk orang itu? Apakah saya termasuk orang yang menanyakan kabarnya, sesekali memberikan uang atau bantuan untuk dia, mungkin tidak harus setiap hari, atau sama sekali seperti tokoh agama Yahudi ketika terjadi sesuatu baru heboh. Jadi di manakah peranan tokoh agama? Ini kan jadi menggambarkan pada kita, ya memang ini kehidupan nyata. Apakah mereka tertarik pada kesembuhan? Oh tidak ada tertarik pada kesembuhan. Dan bahkan di pasal 11 nanti kita lihat waktu Lazarus hidup, pasal 11, waktu Lazarus hidup dari kematian, malah orang Yahudi berusaha membunuh Yesus. Ya, Yohanes pasal 11 ayat 45 sampai dengan 57. Jadi begitulah, dan ini mengajak kita melihat, maknai, ya kalau Tuhan Yesus saja dia berbuat baik, lalu kemudian risiko dia berbuat baik adalah bahwa dia dimusuhi, tentu ini punya makna. Ya, keteladanan Yesus ini punya makna menguatkan banyak orang supaya jangan lelah, ya, terus berbuat baik dan terus mengerjakan pekerjaan yang sudah Bapa berikan. Dan apa artinya ini dalam pelayanan 3 tahun, 3,5 tahun pelayanan Tuhan Yesus. Dan sepertinya kalau kita lihat ketika Yesus pertama kali masuk pada hari Paskah pertama itu ya, karena 3 kali Paskah Yesus selama 3,5 tahun di Bait Allah, sudah ada perlawanan itu. Dan kemudian kita tahu juga ada penolakan di Nazaret dan seterusnya. Seperti inilah tahun-tahun pelayanan Yesus, apalagi setelah dia menjadi sangat populer. Nanti akan kita lihat di pasal 6 ya. Yang kedua, apa yang terjadi seandainya Yesus menyembuhkan? Ini pikiran saya aja. 1 orang aja sembuh pada hari itu udah heboh. Apalagi kalau ada 5 orang, apalagi kalau ada 6 orang. Karena saya berpikir, muncul pertanyaan saya, kenapa ya kok hanya orang ini yang disapa Yesus? Kenapa ya bukan 5 orang kek, 6 orang kek? Kenapa ya? Ini misteri bagi saya. Saya terus terang sampai sekarang belum bisa memecahkan, mencari jawabnya, kecuali melihat bahwa ya karena Tuhan Yesus Maha Tahu, ya mungkin Tuhan Yesus melihat memang orang inilah yang tepat dia pakai untuk pintu masuk, memperkenalkan siapa dirinya. Karena apa? Karena orang ini akhirnya setelah sembuh, nggak lari, tapi justru bercerita kemana-mana tentang Yesus. Ya. Ingat ya, Bapak Ibu, pernah ada 10 orang kusta disembuhkan oleh Tuhan Yesus, dan kemudian setelah sembuh, hanya 1 yang pulang. Hanya 1 yang datang, sujud di kaki Yesus, berterima kasih kepada dia. Sampai Tuhan Yesus berkata, loh di mana yang 9 lagi? Ini kok hanya 1. Apalagi orang itu bukan orang Yahudi lagi, disebut dia orang Samaria. Sementara teman-temannya orang Yahudi 9 lagi, sebodoh, pergi mereka. Kadang apakah itu bisa menjawab
kalau ada pertanyaan kita, kenapa ya tidak ada yang lain yang dijamah Tuhan? Nah, itu misteri dan bisa membuat diskusi yang sangat menarik. Ketiga, apa artinya itu bagi kita yang memberitakan Tuhan Yesus di tengah komunitas yang legalistik religius? Ya, sudah ada karunia Tuhan, sudah ada pertolongan, tapi yang terjadi adalah sudut pandang. Jadi kalau kita lihat di sini, sudut pandang orang melihat sebuah masalah dari anugerah, dari kacamata Tuhan Yesus. Kalau kita bisa melihat sebuah sudut pandang dari peristiwa dari kacamata Tuhan Yesus yang penuh kasih karunia kebenaran, oke, kita bersuka cita. Jadi artinya kita memahami, aduh orang ini hebat ya, jadi berfungsi lagi, aduh puji Tuhan kita bilang. Atau kita datang dari kacamata yang lain, yaitu kacamata legalistik religius. Atau ada lagi kacamata kedagingan yang diwarnai kebencian dan seterusnya dan seterusnya. Jadi selalu nampaknya seperti itu yang mau diajarkan perikop ini kepada kita. Apa artinya itu bagi pelayanan gereja yang kerap mungkin kurang berbelas kasihan juga bagi mereka yang menderita. Ya, jadi kalau orang sudah menderita lama, mau diapain dia? Didoakan juga enggak, dilawat juga enggak, lalu kemudian ya dibiarkan saja dan seterusnya. Dan nanti pada waktu dia meninggal, ada kasus-kasus di mana, oh dia anggota kita, kata orang gereja. Padahal waktu hidup mungkin tidak disapa, tahu waktu meninggal baru. Atau setelah sekian lama orang ini berhasil, ini mirip dengan kesaksian seorang pendeta kawan. Jadi ketika seorang warga jemaat itu remaja mau pergi ke perguruan tinggi, dia kuliah, ya seperti dianggap ya nggak apa-apa lah, udah pergi aja ke kuliah gitu. Dan suatu waktu setelah 10-15 tahun kemudian dia menjadi orang besar, berpangkat tinggi ya di kemiliteran. Semua orang gereja baru wah melapor sama dia supaya mendapat bantuan lah, perhatian lah dan macam-macam. Ya kadang-kadang seperti itulah kehidupan ya. Tiba-tiba tokoh agama yang ada di sini heboh dan macam-macam yang kita lihat respon mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau ada kalau ada sedikit respon, silakan diberitahu dulu. Oke, saya stop dulu. Kalau ada yang mau kasih komentar, wah saya dapat sesuatu dari bagian pertama ini. Pak Boleh Setiawan saya, Pak? kayaknya udah siap nih. Ya, selamat malam buat semua. Ya. Berkali-kali saya ikut PA dan berkali-kali saya mendengarkan khotbah. Malam ini saya dapat sesuatu yang lain, Pak Sijabat. Jadi saya melihat dihubungkan dengan COVID, Ya. bahwa kita di rumah terus itu perlu, maaf ini ya, agak ini cuman kita hubungkan, perlu olahraga. Badan kita ini perlu dipelihara. Nah, kemudian kalau melihat orang ini sudah berbaring 38 tahun, Ya. saya ingat ketika saya pelawatan ada yang stroke, saya katakan, cobalah kau ke gereja supaya badanmu bergerak, jangan diam terus. Nah, jadi hubungannya adalah ketika badan kita tergeletak, dan kita tidak berusaha untuk menggerak-gerakannya meskipun mungkin di tempat tidur, Ya. ini akan tambah lama tambah parah. Itu yang saya dapat pada malam ini, Pak Ya. Sujabat. Ya. Makasih. Ya, makasih Pak. Ada lagi yang lain yang punya ide? Silakan tanggapi apa. Wah, hari ini dapat sesuatu atau melihat sudut pandang lain boleh saja sehingga kita bisa memperkaya. Silakan. Halo. Iya, Ibu Nuri, silakan Bu. Oh, nanti Pilson. Ya, Ibu Nuri dulu. Mari Bu. Masih mute. Ibu mesti mute itu. Ini ya. Udah. Ya. Terima kasih hari ini sepertinya menegur saya, mengingatkan sebenarnya apa ya kata-katanya, membuat saya di tempat kami di
tempat tinggal kami ada seorang bapak, dia tidak menikah, dan udah ada 2 tahun kali stroke ya. Dan nggak ada yang memperhatikan. Pertama-tama memang agak berat, mau masuk ke rumahnya juga digembok, dikunci, dan dia juga sepertinya kalau orang takut karena kayak kurang waras gitu. Tapi sebenarnya orangnya baik sekali. Ya, itu mengingatkan saya, itu sama dengan orang yang udah 38 tahun itu sakit, itu pun seperti itu. Jadi warga membiarkan saya saja, tapi tidak sih, saya ada udah beberapa kali ke sana suka ngantar makanan. Terus Umat, namanya si Umat sudah makan belum? Pernah juga dia mencari-cari makanan, masih stroke hari itu, merangkak-rangkak jalan. Nah, Tuhan mungkin makai pas saya ke depan, saya stop mobil saya, ada kue dikasih gitu. Jadi untuk mengini diri saya supaya lebih perhatian lagi, karena warga tidak ada yang memperhatikan sih. Dia punya kakak di komplek yang lain, jadi dia juga jijik atau bagaimana, mungkin ngantar makanannya udah itu pergi. Jadi seperti itu, Pak. Terima kasih. Jadi firman Tuhan ini firman Tuhan ini mengingatkan saya agar lebih care sama orang-orang yang seperti itu gitu. Makasih. Terima kasih Bu Nuri. Pilson tadi menanyakan apa? Di unmute dulu ya. Oh ya. Satu komentar sama satu pertanyaan boleh ya? Iya, boleh. Satu komentar, saya cuma mengutip dari yang satu komentaris yang dari Alkitab Sabda itu. Dia cerita bahwa Yesus menyembuhkan ini memang seringkali kan Yesus menyembuhkan sebagai tanggapan terhadap iman seseorang. Atau iman orang yang meminta Yesus kesembuhan seperti yang kita bahas hari Selasa. Tolong sembuhkan gitu, datang kepada Yesus dengan iman. Tapi yang menarik di sini yang memang orang ini pun ketika ditanya apakah kamu mau sembuh, kan dia jawab menurut pemahamannya dia, supaya bisa sembuh maka harus begini gitu. Jadi sebenarnya dia belum punya iman kepada Yesus, tapi itulah apa ya, kasih karunia Tuhan ya. Itu belas kasihan Tuhan. Dia 38 tahun, begitu lama orang lain tidak memperhatikan, dan dia pun belum punya iman atau pengenalan akan Yesus, tapi Tuhan mau menyembuhkan dia dan memakai dia. Itu satu makna yang bisa langsung saya renungkan langsung. Betapa berharganya gitu kalau Tuhan menyapa kita dan mau ngasih peran, kasih tugas kepada kita setelah kita beroleh kesembuhan gitu. Ya, walaupun tadi saya katakan mungkin umur orang ini kalau 38 tahun berbaring, katakanlah dia mulai menderita usia 20-an, mungkin menjelang 60-an, terus orang ini sehat, dan ya dia harus bekerja ya, dan saya kira dia juga harus latihan lagi bekerja, belajar lagi bekerja, dan seterusnya, dan hidup bagi dia malah akan istilahnya harus kerja baru kemudian dia bisa cari nafkah dan seterusnya. Padahal kalau dia terbaring di situ selalu ada makanan sedikit dikasih untuk dia dan seterusnya. Tapi kemudian tapi orang ini pasti pulang dengan bersukacita luar biasa karena mungkin juga tidak pernah dia pikirkan lagi bahwa dia bisa berguna. Dan memang itu ya yang kita temukan. Terima kasih ya. Ada lagi? Boleh tanya satu, Pak. Ya, pertanyaannya. Nanti udah itu Pak Aprets ya. Mau mencoba memahami kenapa mengangkat tilam itu jadi begitu penting buat itu. Ya. Di hari Sabat itu. Ya, menarik memang. Coba kita lihat dulu di Alkitab kita. Kenapa yang mengangkat tilam itu penting? Pertama, karena memang Tuhan Yesus memberitahu dia bahwa itu mandat dari Tuhan. Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah. Kan itu Yesus yang kasih perintah. Dan orang ini sepertinya taat. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu mengangkat tilamnya dan berjalan. Yang kedua, seandainya dia tidak mengangkat tilamnya, mungkin tidak akan mendapat perhatian ayat 10. Tetapi hari itu hari Sabat langsung dihubungkan di situ, ada kontras, ada perbandingan. Tiba-tiba itu Injil Yohanes ini mengajak kita, waspada, ini hari sakral loh untuk orang Yahudi. Kasih karunia itu tiba-tiba menghadapi perlawanan.
ayat 10, karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh, tidak boleh engkau memikul tilammu. Jadi kita lihat bahwa memang mengangkat tilam ini menjadi sangat penting rupanya dalam rencana Tuhan untuk dia, dan kebetulan orang ini pun melakukannya. Tetapi justru karena tilamnya yang diangkat itulah kita bisa melihat betapa bagi orang Yahudi ada 816 ya, dari seluruh hukum-hukum Yahudi ada 816 apa ya, pokok-pokok kehidupan. Ini boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. 816 termasuk juga yang bagian ini ternyata mengangkat tilam itu pun dianggap melanggar Sabat. Tidak boleh engkau memikul tilammu. Dan kemudian kalau orang ini misalnya pergi saja tidak mengangkat tilam, ya dianggap saja dia seorang yang pengunjung. Tetapi begitu dia mengangkat tilamnya, pasti persepsi orang, wah ini ada sesuatu yang perlu dia ditegur. Lalu terjadilah komunikasi. Ya, mungkin salah satu bisa kita cari alasannya di situ, karena mengangkat tilam ini, padahal ini pekerjaan sederhana. Sangat sederhana pekerjaan itu, hanya ngangkat tilam. Tapi itu di mata adat Yahudi, hukum Yahudi yang 816 ya, saudara bisa lihat itu informasi itu, sekitar 816 tata cara kehidupan orang Yahudi. Mana boleh, dan seterusnya. Dan sangat berat. Dan ini menunjukkan pada kita, sangat berat sebenarnya hidup dalam keagamaan orang Yahudi. Itu sebabnya Tuhan Yesus pernah berkata dalam Matius 11 ayat 28 29, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat. Letih lesunya itu apa? Kalau saudara melihat di pasal 12, letih lesunya banyak orang adalah karena beban-beban keagamaan yang ribet, ya, sehingga menghilangkan kasih karunia, anugerah, dan banyak hal lain. Dan itu orang menjadi capek, lelah, termasuk juga orang seperti Nikodemus yang lelah, capek, akhirnya dia menemukan Sang Juru Selamat juga, termasuk Yusuf Arimatea. Jadi begitu, Phil, jawaban saya. Mudah-mudahan itu, kalau kamu punya sesuatu pendapat, sampaikan dulu sebelum nanti dari Manado ada yang saya mau sampaikan nih, Pak Alfred. Ya, makasih. Oke, Ya, sudah? Ya. Oke. Pak Alfred, silakan Pak. Di unmute dulu, unmute. Bapak masih mute. Ya. Shalom Pak. Selamat malam. Shalom. Terima kasih Bapak sudah sangat mengenal saya. Saya sangat terima kasih ya Pak. Ya. Menarik bagi saya melihat ketika sudah 38 tahun dia mengalami penderitaan, dan bagi dia kesempatan yang paling indah adalah ketika air kolam itu mulai bergerak dan dia harus menjatuhkan diri ke dalam kolam itu. Sebuah kesempatan. Kita berbicara tentang kesempatan. Tetapi ternyata kesempatan yang dia nantikan itu justru bukan pada air kolam itu. Tetapi kesempatan yang dia terima justru lebih daripada air kolam itu. Dia berjumpa secara pribadi dengan Yesus yang bisa menyembuhkan dia tidak secara fisik, tetapi juga secara psikologi. Karena tugas dia setelah sembuh adalah memberikan kesaksian. Memang pertama dia tidak mengenal siapa Yesus. Tetapi saat Yesus berjumpa dengan dia di dalam bait Allah, baru dia mengenal bahwa Yesuslah yang menyembuhkan dia. Yang menarik adalah saya melihat hal yang kedua. Jadi pertama kesempatan, yang kedua adalah dia tidak lupa bersyukur. Karena sesudah itu kan dia ke bait Allah. Ya, tugas mereka adalah perjumpaan di bait Allah, bersyukur. Saya mau katakan ini peringatan buat kita. Kadang ya sebagai orang percaya ya kita lupa mengucap syukur pada Tuhan di samping karena rasa euforia, senang sekali ya kita pulih, kita sembuh perekonomian kita boleh mengalami persoalan yang begitu berat dan tiba-tiba selesai, kadang kita lupa Tuhan. Ini kita diingatkan lewat peristiwa ini. Dia yang baru pertama mengenal Tuhan, dia justru tetap bersyukur untuk apa yang Tuhan alami. Jadi dua hal itu Pak, saya lihat. Pertama itu adalah kesempatan, dan kesempatan itu kesempatan yang luar biasa. Dia tidak dapat di kolam itu, tetapi justru dia dapat dari Yesus. Dia mengenal Yesus, mengimani, dan justru
harus menjadi saksi. Ini pekerjaan yang berat. Sekalipun Bapak bilang tadi dia sudah menjadi kebiasaan dia menerima bantuan dari orang ketika ada di Serambi itu untuk makan dan minum. Tapi tugasnya kedua adalah dia harus berupaya sendiri. Dan ini bukan hal yang biasa. Jadi ternyata menjadi orang beriman harus berusaha. Ya, Yesus memberikan berkat, tetapi kita juga jangan diam. Kita juga harus terus berupaya. Karena Tuhan mau mengubahkan kita untuk menjadi lebih hebat lagi. Makasih, Pak. Makasih Pak dari Manado, jauh-jauh. Satu lagi sebelum kita lanjut, kalau ada masih yang jangan ditahan-tahan. Pak Yahya, silakan Pak Yahya. Kayaknya Michael nanti sebentar, sesudah itu baru kita lanjut ya. Ini menarik sekali. Nanti kita lihat rencana Tuhan berikutnya setelah orang ini sembuh. Ternyata orang ini mendengarkan banyak hal tentang ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Jadi bisa dibayangkan betapa orang ini kemudian hari menjadi orang yang menyaksikan siapa Tuhan Yesus. Pak Yahya, silakan. Ya, terima kasih Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Ya, saya melihat bagaimana Tuhan Yesus itu sangat konsen dengan kebutuhan-kebutuhan yang sepertinya tidak terlihat ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat rohani, misalnya tentang kesehatan dan lain sebagainya. Tetapi di situ justru background-nya adalah kebutuhan-kebutuhan yang berurusan dengan kebutuhan sehari-hari, seperti kesehatan, seperti masalah pesta, dan lain sebagainya. Tetapi dari situlah pintu untuk menyentuh kehidupan yang sangat hakiki tentang kehidupan kekal. Itu yang saya lihat di sana. Dan dari sini saya mendapatkan semacam inspirasi baru, Pak, bahwa kita gereja Tuhan seharusnya memang tidak hanya berfokus pada hal-hal yang bersifat seremonial, bersifat rohani dalam tanda kutip, tetapi juga harus berani turun seperti Tuhan Yesus. Kita melihat Tuhan Yesus datang ke tempat-tempat yang tidak lazim, Pak. Seperti di sumur, seperti di pesta, seperti ini di kolam bisnis, dan lain sebagainya. Tidak lazim. Tetapi di situ ketemu dengan orang-orang kunci yang dari tempat itu Tuhan diceritakan, Tuhan diberitakan, bahkan mereka menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Artinya, keberhasilan gereja Tuhan harus balance, Pak. Harus seimbang antara masalah-masalah yang bersifat liturgis gerejawi, juga dengan masalah-masalah yang bersifat sosial, kebutuhan sehari. Itu yang saya lihat di sini. Karena dari situ kita melihat bagaimana Injil diberitakan begitu luas dan banyak orang menjadi begitu tertarik dengan apa yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Kalau saya melihat seperti itu, Pak Sijabat. Tuhan berkati. Ya, makasih. Michael, silakan. Nanti kita beralih ke selanjutnya. Michael, silakan. Ya, Pak. Ya. Beberapa hari ini memang saya coba fokus dengan pribadi Tuhan Yesus, dan saya terpesona, Pak, dengan sampai penjelasan Bapak ya, dari Yohanes pasal pertama sampai pasal kelima. Dan dua hal yang saya lihat hari ini dalam cerita ini. Yang pertama, di situ kan ada banyak orang sakit, Pak. Iya. Di Serambi itu ada banyak orang sakit. Tapi kalau kita lihat tadi cerita ini bahwa hanya ada satu orang saja yang disembuhkan Yesus. Iya. Dari sekian banyak orang di situ. Nah, saya kemudian berpikir, ya memang ada saatnya Tuhan Yesus sembuhkan semua orang-orang yang datang kepada mereka, pada Yesus, orang-orang yang sakit. Tapi kalau di cerita ini hanya satu saja, saya lihat ya ada apa ya, selain ada kasih karunia khusus mungkin, tapi di situ ada kedaulatan Tuhan juga. Artinya ya ada saatnya Tuhan sembuhkan semua orang yang sakit, tapi ada saatnya tidak seperti itu yang dia lakukan selalu gitu. Tidak selalu seperti itu yang dia lakukan. Ya. Jadi ada apa ya, ada kedaulatan Tuhan di situ. Itu yang pertama. Yang kedua, yang saya lihat cara Yesus menjawab doa atau mengabulkan keinginan seseorang itu tidak selalu sama dengan cara yang diinginkan sama orang itu. Kalau saya lihat dari penjelasan Bapak kemarin,
Yohanes pasal 4 kemarin ya, bagaimana Yesus menyembuhkan anak dari pegawai istana. Anak pegawai istana mintanya Yesus untuk datang. Tapi cara Yesus menjawab kadang-kadang di luar permintaan kita. Caranya itu unik gitu, Pak. Ya kalau yang saya perhatikan, caranya itu tidak selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan. Mungkin jawabannya iya, memang sembuh gitu, anaknya sembuh. Kayak seperti ini juga. Orang ini yang sakit, caranya memang sembuh. Cuma tidak selalu seperti apa yang diinginkan. Saya coba refleksikan dengan ya hidup kita hari-hari ini ya. Kadang-kadang kita berdoa, kita maunya Tuhan, seperti kita kesannya paksa Tuhan untuk menjawab seperti apa yang kita mau. Ya. Tapi mungkin ya di satu sisi ada kedaulatan Tuhan, tapi di sisi lain mungkin Tuhan punya cara yang lain untuk menjawab doa kita. Tidak selalu tidak selalu menuruti apa keinginan kita atau cara yang kita mau. Yeah. Tapi Tuhan punya cara tersendiri. Saya terpesona lihat cara Yesus sampai 5 pasal ini ya, bagaimana Tuhan Yesus punya cara yang unik. Tuhan Yesus punya cara tersendiri untuk menjawab kebutuhan kita. Itu saja, Pak. Makasih. Ya, terima kasih tadi dikemukakan bahwa memang cara Tuhan di Injil Yohanes ini diperlihatkan sangat unik. Sepertinya kenapa begitu banyak orang di kolam Bethesda itu tapi satu yang menerima anugerah. Di pihak lain, kalau kita misalnya melihat di kitab Injil Matius, saya coba melihat Matius pasal 4, ayat 23 sampai dengan 24. Ketika Tuhan Yesus berkeliling di seluruh Galilea, dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat, memberitakan Injil kerajaan Allah, dia melenyapkan segala sakit penyakit, kelemahan antara bangsa itu, maka tersiarlah kabar tentang dia, dan kemudian dikatakan semua orang yang buruk keadaannya, yang menderita pelbagai penyakit, sengsara, kerasukan, yang sakit ayan, dan yang lumpuh, Tuhan Yesus menyembuhkan. Dikatakan di situ semua, dan konteks ini ada di daerah Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Tapi Injil Yohanes yang kita baca tadi, konteksnya adalah Yerusalem, ya. Konteksnya adalah di sekitar, sudah dekat Bait Allah di situ. Lalu dikatakan di situ konteks waktunya juga adalah pada hari Sabat. Jadi rupanya kalau kita lihat nanti pada step yang kedua ini, ada maksud Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada tokoh-tokoh agama. Dan saya yakin orang ini kemudian mendengarkan ucapan-ucapan Tuhan Yesus. Cobalah kemudian kita beralih ke bagian yang nomor 2. Ya, penjelasan Yesus tentang dirinya. Lalu kemudian kita lihat di dalam pasal 5 ayat 17 sampai 18. Sepertinya Tuhan Yesus langsung mengambil alih situasi. Orang ini sudah terpojok, sekarang tiba-tiba dia menghadapi. Ya, nanti kita lihat hal yang serupa di pasal 9. Ketika orang buta yang disembuhkan itu sudah terpojok, bahkan tokoh-tokoh agama memanggil orang tuanya, mereka nanya, betulkah ini anakmu? Orang tuanya bilang, iya memang ini anak kami kenal dia. Bagaimana dia sembuhkan? Ya tanya aja, dia udah besar. Padahal sebenarnya orang tuanya takut juga. Jadi Tuhan Yesus ambil alih, ya. Ketika orang ini mulai menghadapi serangan itu, kemudian Tuhan Yesus langsung mengatakan pada orang banyak, ayat 17, ayat 16 dimulai dengan kata, karena itu orang-orang Yahudi berusaha mengenai Yesus karena ia melakukan hal itu pada hari Sabat. Terus kemudian dia ambil alih situasi, baru dia ngomong, memperkenalkan dirinya. Jadi kalau saya melihat itu sebabnya Injil Yohanes menggunakan kata semeion. Semeion itu maksudnya tanda. Jadi maksudnya tanda ini bisa juga menjadi pintu masuk bagi Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Sama seperti ketika Tuhan Yesus membuat air menjadi anggur di kota Kana, tiba-tiba ada penjelasan maksud perbuatan itu adalah ayat 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai tanda yang pertama, dan dengan itu ia menyatakan kemuliaannya. Jadi itu adalah pintu masuk untuk menyatakan sesuatu. Ternyata murid-murid butuh sesuatu, lalu air berubah menjadi anggur 720 liter itu, sebenarnya bukan hanya demi pemimpin pesta atau keluarga yang berpesta, tapi ada maksud Tuhan untuk murid-muridnya, dan itu tercapai. Istilahnya kalau mengajar, guru itu tujuannya tercapai. Begitu juga Tuhan Yesus, tujuannya tercapai.
Nanti begitu juga di pasal yang keempat yang kita baca kemarin itu hari Selasa. Kesembuhan anak pegawai istana justru maksudnya adalah supaya terjadilah ayat yang ke-53. Karena dia dengan keluarganya menjadi percaya. Dan menjadi betullah ucapan Yesus yang berkata, ayat 48. Kalau kamu tidak melihat tanda mujizat, kamu tidak percaya. Jadi artinya ada sesuatu yang tujuan akhir dari semua tindakan Yesus. Karena saya melihat bahwa Tuhan Yesus bukan hanya Allah menjadi manusia dan dia anak Allah, tapi dia berperan sebagai guru agung, pendidik hebat gitu loh. Kalau dia menyatakan sesuatu, ada maksud-maksud dia dan rencana-rencana. Kalau orang mau mengajar, seorang dosen atau guru bikin dulu rencana pembelajaran, lalu kemudian targetnya itu tercapai melalui jalan A, B, C dan seterusnya itu. Nah, sekarang kita lihat di pasal 5 ayat 17 sampai 18. Tuhan Yesus mengambil alih. Ini yang saya suka. Ya, pelajaran rohani yang saya temukan di sini adalah betapa Tuhan bertanggung jawab. Dan dia tidak mau orang ini yang baru mengenal Yesus, baru menikmati anugerah, baru dikasih tahu pada dia, kamu jangan berbuat dosa lagi supaya kamu kepadamu yang lebih buruk jangan terjadi. Kamu dapat kesempatan berharga sekarang. Tidak begitu saja. Tetapi Tuhan Yesus langsung mengambil situasi. Dan saya bisa bayangkan bahwa laki-laki yang baru sembuh ini melihat semua itu. Dan dia mendengarkan lanjutan dari tindakan Yesus. Saya yakin orang ini masih hadir di situ. Dan kemudian kita lihat beberapa bagian ucapan-ucapan Yesus. Nah, pasal 5 ayat 19 sampai 23 kita temukan satu ide. Aku berkata kepadamu, ya. Ini sekaligus Bapak Ibu sekalian, kalau saudara menemukan teks ya perikop seperti ini yang namanya penjelasan atau pengajaran, saudara bisa mengamati kata-kata yang diulang. Yang pertama adalah aku berkata kepadamu. Itu ayat 19 sampai 23. Nanti diulang lagi ayat 24. Aku berkata kepadamu yang kedua. Nanti ayat 25 aku berkata kepadamu yang ketiga. Ya, jadi aku berkata kepadamu ada 3 kali. Sama dengan pasal 3, saudara bisa lihat kemarin itu pasal 3 ketika Tuhan Yesus berkata pada Nikodemus, pasal 3 ayat 3, aku berkata kepadamu yang pertama. Lalu kemudian di ayat 5, aku berkata kepadamu yang kedua. Dan seterusnya dia katakan lagi ayat yang ke-7, aku berkata kepadamu. Ya. Dan beberapa kali lagi ayat 11, Tuhan Yesus berkata pada Nikodemus, aku berkata kepadamu. Jadi menarik sekali bahwa Tuhan Yesus menyatakan otoritasnya sebagai anak Allah menyampaikan kebenaran kepada seorang tokoh agama Yahudi yang nanti dalam perjalanannya dia merenung dan kemudian dia takluk dan kemudian bahkan dia menghormati penguburan Yesus, mayat Yesus dibalsemi dengan 50 kati. Nah, di sini kita lihat juga pasal yang kelima, aku berkata kepadamu. Jadi orang yang baru sembuh ini tiba-tiba melihat Yesus bukan hanya sosok yang mampu menyembuhkan, tetapi sosok yang wow, ucapan-ucapannya itu keren gitu loh, otoritatif. Mari kita selidiki lebih jauh. Aku berkata kepadamu yang pertama, ayat 19 sampai 23, kalau saudara amati itu, sepertinya ingin menjelaskan hubungan Yesus dengan Bapa. Karena sudah dimulai tadi ayat 17. Bapakku bekerja sampai sekarang. Maksud dia sekarang ini Sabat. Ya. Bapakku bekerja sampai sekarang. Di hari Sabat ini, maka aku pun bekerja. Jadi kalau aku menyembuhkan orang ini persis pada hari Sabat, karena Bapakku juga bekerja. Hebat banget ya. Terus kemudian kita lihat lagi, dia katakan dalam ayat yang ke-19 bahwa hubungan Yesus dengan Bapaknya dilukiskan anak dengan Bapa. Aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau ia tidak melihat Bapa. Anak melihat Bapa. Saudara bisa lihat di situ. Anak melihat Bapa. Terus apa yang dikerjakan oleh Bapa itu dikerjakan anak. Jadi, saudara lihat logika berpikirnya. Anak melihat Bapa, Bapa memperlihatkan sesuatu kepada anak. Ucapannya hebat. Kemudian ayat yang ke-20,
Sebab Bapa mengasihi anak. Bukti bahwa Bapa mengasihi anak, dia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya. Bahkan ia menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang jauh lebih besar daripada pekerjaan-pekerjaan yang hanya sekedar menyembuhkan orang lumpuh 38 tahun ini. Ada lagi pekerjaan yang jauh lebih besar dari pekerjaan ini sehingga kamu menjadi heran. Apa itu? Mungkin saja Yesus menunjuk nanti pasal 6. Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu bisa aja pekerjaan yang jauh lebih besar. Pekerjaan lain barangkali adalah Lazarus bangkit pada pasal yang ke-11. Dan pekerjaan lain adalah dia disalibkan dan kemudian pada hari yang ketiga bangkit dari kematian. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan perkara-perkara ini, hubungan dia dengan Bapa, anak dengan Bapa. Terus kemudian ayat 21. Bahwa Bapa dengan anak setara. Perhatikan ya. Sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkan dia, sama seperti, coba lihat logika berpikir itu, sama seperti, demikian juga. Berarti ada kesetaraan. Kesetaraan dari Bapa dengan anak, kesetaraannya di mana? Bahwa baik Bapa maupun anak sama-sama menghidupkan. Termasuk juga menghidupkan, membangkitkan orang yang 38 tahun yang sudah terbaring ini. Artinya, makanya ayat 17, bukan aku yang bekerja sendiri, Bapakku juga bekerja di sini. Bapakku menyertai aku. Jadi, seolah-olah dia mengatakan, Bapakku menyuruh aku mengerjakan ini. Spesifik pada orang ini. Terus kemudian ayat 23, ya ayat 22, maaf. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya pada anak. Bapa menjadikan anak hakim. Dan nanti akan kita lihat di pasal 16. Dan juga nanti saudara lihat bahwa itu terjadi di pasal yang ke-9. Dia menjelaskan bahwa dia adalah hakim. Ya, orang yang melihat dibuat tidak melihat, orang yang tidak melihat menjadi melihat. Karena dia hakim dunia yang datang ini. Kemudian ayat yang ke-23 ini sangat menarik lagi. Kesamaan Bapa dengan anak, kesetaraan Yesus dengan Bapa. Nanti kita lihat ini di pasal 10, pasal 10 ayat 30, saudara bisa lihat dulu sebentar di situ, aku dan Bapakku adalah satu. Tetapi ucapan-ucapan ini sebenarnya sudah muncul di pasal 5, kesetaraan Yesus dengan Bapa. Jadi saya pikir ini pengajaran bagus kepada orang-orang yang ragu-ragu, seolah-olah menganggap Yesus kelas 2, Bapa kelas 1. Padahal sebenarnya Yesus bilang, enggak, sama-sama menerima hormat, sama-sama dikasihi, sama-sama menghidupkan, sama seperti Bapa menghidupkan orang mati, begitu juga anak. Bagus pelajaran ini, dan ini pasti didengar orang yang baru bangkit dan berjalan itu. Dan ini kebenaran yang dia dapat kursus singkat. Yang berikut, ayat 24, aku berkata kepadamu. Yang kedua, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup kekal dan tidak turut dihukum sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Dan dia berbicara sesuatu di sini yang nanti diulang-ulang di pasal 3. Ucapan ini sepertinya sudah pernah disampaikan pada Nikodemus. Ucapan ini nanti akan disampaikan oleh Yesus pada pasal 6. Kalau saudara melihat pasal 6, akan kita bahas nanti mungkin pada hari terakhir, hari ke-7, hari ke-6. Kita akan bahas PA ini. Jadi kita lihat di sana adalah Tuhan Yesus juga menyatakan itu kepada banyak orang. Dan nanti kalau tulisan ini adalah dari Rasul Yohanes juga menulis di 1 Yohanes pasal 5 ayat 11 sampai 13 bahwa salah satu kesaksian kita yang kita peroleh karena kita percaya pada Yesus anak Allah adalah kesaksian itu ada pada diri kita. Apa itu? Ayat 15, pasal 5 13. Semua ini telah kutuliskan pada kamu supaya kamu yang percaya dalam nama anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup kekal. Dan pasal 5 ayat 24 ini sudah didengar oleh tokoh-tokoh agama yang memelihara sabat dan juga didengar oleh pria yang 38 tadi menderita. Jadi betul-betul orang yang 38 tahun menderita ini fisiknya disembuhkan, rohaninya dipulihkan. Sekarang dia dapat pengajaran dan lebih mengenal siapa Tuhan Yesus.
Kemudian pasal 5 ayat 25 sampai dengan 30, aku berkata kepadamu yang ketiga. Dikatakan ayat 25, aku berkata kepadamu sesungguhnya saatnya akan tiba, sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara Anak Allah dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Ini menguatkan kembali ayat 24 bahwa dia memberikan hidup yang kekal bagi siapa saja yang mendengar suaranya. Lalu kemudian ayat yang ke-26. Sama seperti Bapa. Ini mirip tadi ayat yang ke-21. Ayat 21 sama seperti ayat 26 juga sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya, begitu juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya. Itu sebabnya kalau Bapa bisa memberi hidup kekal, anak juga memberi hidup kekal. Setara, sederajat. Maka ini menguatkan kembali kepada kita Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah, dan ia pada mulanya bersama dengan Allah. Dan sekarang dinyatakan Yesus dalam dalam berbagai macam kesempatan, termasuk kesempatan dalam pasal 5 ini. Nah, berikut kita lihat lagi otoritasnya menghakimi. Jadi otoritas Yesus bukan hanya bikin orang sembuh, kayaknya itu hal kecil. Tapi otoritas Yesus adalah bikin hidup, bisa membuat orang hidup kekal, nyebrang dari maut ke dalam hidup, tidak dapat hukuman lagi, hukuman yang akan datang. Terus kemudian dikatakan ayat yang ke-27, otoritas lain adalah, dan ia telah memberikan kuasa kepadanya untuk menghakimi. Karena ia adalah anak manusia. Dan istilah anak manusia ini kita kemarin waktu PA pasal 3 sudah disampaikan pada Nikodemus. Dan ini penting untuk orang Yahudi. Konsep anak manusia. Karena waktu itu pertama kali disampaikan kepada Nikodemus. Karena Nikodemus pasti tahu konsep anak manusia dalam kitab suci perjanjian lama. Itu sebabnya Yesus mengatakan pada Nikodemus, Bapak ingat enggak waktu Musa meninggikan ular tembaga di padang gurun? Nah, begitu juga anak manusia akan ditinggikan. Kayaknya Nikodemus mulai mikir gitu. Malam itu koneksi antara perjanjian lama dengan pribadi Yesus. Janganlah kamu heran akan apa, saatnya akan tiba bahwa semua orang di dalam kuburan akan mendengar suaranya. Dan mereka yang telah berbuat baik akan keluar bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum. Contoh orang yang mati keluar dari kuburnya menjadi hidup, ada siapa? Lazarus. Terus kita lihat di Injil Lukas ada anak laki-laki perempuan dinain. Anak laki-lakinya itu meninggal lalu mereka sudah mau bawa ke kuburan. Di tengah jalan kemudian Tuhan Yesus mengubah segalanya. Dan kemudian kita tahu juga putrinya Jairus sudah mati tinggal bawa ke kuburan tapi juga kemudian dihidupkan oleh Tuhan. Jadi kelihatannya ini adalah pernyataan-pernyataan Tuhan Yesus di kolam Bethesda spesifik pada hari raya. Saya katakan tadi kalau itu spesifik pada hari raya berarti pendengarnya banyak. Jadi bukan hanya tokoh agama maupun yang 38 tahun. Dan otomatis juga orang yang 38 tahun baru sembuh ini melihat cara Yesus ngomong. Pasti dia pikir ini dari mana orang ini. Luar biasa cara dia ngomong. Berani gitu. Kemudian pasal 5 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-47. Kemudian bagian-bagian ini berisi kesaksian. Kalau saudara perhatikan mulai 31, di situ dikatakan aku bersaksi. Kemudian lihat lagi kata kesaksian. Ada lagi bersaksi. Aku menyatakan kesaksian. Terus kemudian ayat 33, bersaksi. Terus ayat 34, kesaksian. Terus diulang-ulang sampai dengan ayat 47. Itu sebabnya saya membuat ayat 31 sampai 47 satu kelompok yang menjelaskan kesaksian-kesaksian tentang Yesus. Siapa saja sih yang bersaksi tentang Yesus? Bahwa dia Mesias diutus oleh Bapa. Pertama adalah Yohanes Pembaptis. Itu dikatakan dalam pasal 5, 33 sampai 35. Karena pernah memang, saudara bisa lihat di pasal yang pertama, ayat 19 sampai 28, orang-orang Yahudi dari Yerusalem mengutus utusan supaya menanyai kenapa Yohanes Pembaptis itu membaptis kalau dia bukan Mesias.
Jadi Tuhan Yesus mengingatkan mereka kembali, loh kalian kan sudah dengar kesaksian Yohanes ya tentang aku. Ya, ayat 33, kamu kan telah mengirim utusan kepada Yohanes dan ia kan sudah bersaksi tentang aku, tentang kebenaran. Tetapi aku tidak memerlukan kesaksian dari manusia. Aku menyatakan hal itu supaya kamu diselamatkan. Bahkan Yesus mengatakan di sini, Yohanes itu adalah pelita yang menyala. Yohanes itu adalah pelita yang bercahaya. Namun kamu tidak mau menikmati cahayanya itu. Hanya sebentar saja kamu menikmatinya. Kesaksian yang kedua, ayat 36. Tetapi aku punya kesaksian lebih penting dari Yohanes, yang membuktikan bahwa aku ini datang dari atas, Bapakku sendiri. Yohanes sudah mengatakan pertama, terus kemudian Bapakku. Apa itu kesaksiannya? Dikatakan di sana, yaitu segala pekerjaan diserahkan oleh Bapakku supaya aku melaksanakannya. Pekerjaan-pekerjaan yang kukerjakan, termasuk menyembuhkan 38 tahun ini orang ini. Nah, itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa mengutus aku, walaupun ini hari Sabat. Hebat ya? Amazing. Saya bayangkan wajah Yesus ngomong itu kepada orang banyak itu. Dan Yohanes menuliskan 7 tanda yang dipilih untuk menggambarkan bahwa dia memang diutus, Yesus diutus oleh Bapa. Yang ketiga, ayat 18, ayat yang ke-37. Bapa bersaksi tentang aku, ayat 37. Bapa mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku, tapi kamu enggak dengar suaranya. Rupanya pun kamu tidak lihat, firman-Nya juga tidak menetap dalam dirimu. Sebab kamu tidak percaya kepada dia yang diutusnya. Dipelintir oleh Tuhan Yesus. Dipelintir oleh dia. Kalau kamu nggak percaya kepadaku, bagaimana kamu percaya sama dia? Kalau kamu percaya sama dia, berarti harusnya kamu juga percaya kepada aku yang diutusnya. Kemudian ayat yang 39. Kesaksian yang keempat. Kamu menyelidiki kitab suci, sebab kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Oke. Oh, kita tahu misalnya contoh-contoh ada anak muda yang datang pada Tuhan Yesus. Nah, guru, apakah yang kuperbuat supaya aku memperoleh hidup kekal? Terus Yesus bilang, apa yang tertulis dalam kitab suci? Oh, terus orang itu bilang, oh jangan membunuh, jangan. Oke, bagus. Kalau begitu, udahlah lakukanlah. Ya, aku menghormati orang tuaku. Tapi kemudian Yesus bilang, ada satu yang kurang. Kamu belum memberi sedekah pada orang miskin. Nah, itulah. Jadi kita lihat dalam bagian ini, kitab suci mengajari orang-orang Yahudi untuk mengenal kitab suci. Tapi dikatakan 79, kamu menyelidiki kitab suci karena kamu menyangka olehnya kamu mempunyai hidup kekal. Tapi walaupun kitab suci memberikan kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepada aku untuk memperoleh hidup. Bapak Ibu ingat enggak peristiwa Lazarus yang miskin itu dengan orang kaya di Lukas 16? Matilah dua-duanya kan. Kemudian di pangkuan Abraham, si orang kaya itu bilang, Bapak Abraham, kalau boleh, suruhlah Lazarus itu pulang ke rumah keluargaku. Suruh dia bangkit. Supaya dia memperingati keluargaku, supaya mereka jangan masuk ke sini. Terus apa kata Bapak Abraham? Oh, pada mereka ada kesaksian Musa dan para nabi. Mereka punya kesaksian Musa, biar saja. Kalau mereka mau tidak ke tempat yang tersiksa ini, biar saja mendengar suara kesaksian Musa. Tapi orang kaya itu bilang, enggak, kalau ada orang dari sini, mereka lihat orang mati hidup, pasti mereka percaya dan tidak akan ke sini. Oh, kata Bapak Abraham, dikatakan di sana, oh sekalipun ada orang dari sini hidup ke sana, tapi kalau mereka toh nggak mau percaya pada kesaksian kitab suci, sama saja. Jadi kita lihat di sini kita temukan bahwa Tuhan Yesus menegaskan peranan kitab suci. Kelima, yang menarik lagi adalah perhatikan ayat yang ke-45. Jangan kamu menyangka bahwa aku mendakwa kamu di hadapan Bapa, yang mendakwa kamu adalah Musa. Yaitu Musa yang kepadanya kamu menaruh pengharapanmu. Sebab jikalau kamu percaya pada Musa, tentu kamu akan percaya kepadaku. Sebab ia telah menulis aku. Musa telah bersaksi tentang aku. Misalnya Ulangan 18 ayat 15.
ya, dan di berbagai tempat lain, Musa secara terselubung banyak menyiratkan, memberi gambaran pengajaran-pengajaran Mesias, datangnya Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak sekalian, Tuhan nanti setelah kesaksian pertama, Yohanes, kerjaan, ketiga, Bapa bersaksi tentang aku, keempat, kitab suci, kelima, Musa, nanti di Yohanes pasal 14, Tuhan Yesus mengatakan, Roh Kudus bersaksi tentang aku. Tapi bagian ini tidak dia jelaskan. Nanti secara khusus dijelaskan itu kepada murid-muridnya. Nanti kita lihat di dalam pasal 7, kepada tokoh-tokoh agama Yahudi, dia mengatakan di pasal 7 ayat 38, 39, bagaimana peranan Roh Kudus sebagai aliran, mendatangkan aliran air hidup, kemudian memberi keyakinan pada banyak orang tentang siapa Tuhan Yesus. Dan inilah Bapak Ibu sekalian, jadi saya bisa bayangkan di sana bahwa orang yang baru sembuh 38 yang sudah 38 tahun menderita ini, wih, kalau saya bilang dia dapat bonus besar. Sudah sembuh, lalu kemudian juga dapat pengajaran kebenaran, dan bagi saya itulah anugerah yang sangat besar. Tidak heran Tuhan Yesus dikatakan oleh Yohanes dalam pasal 1, sebab dia penuh kasih karunia dan kebenaran. Di pasal 5 ini, kasih karunia dinyatakan, bentuknya dia sembuh, pulih, kebenaran disingkapkan melalui pernyataan-pernyataan yang hebat. Termasuk pengungkapan diri Yesus bahwa dia setara dengan Bapaknya. Jadi nanti pasal 7 muncul lagi penyingkapan di pasal 8, pasal 9 sampai di pasal 10. Karena nanti kita temukan pasal 11 baru kisah Lazarus. Setelah itu baru di pasal 12 datangnya orang-orang Yunani menemui Yesus. Setelah itu pasal 13, 14, 15, 16, 17 itu adalah khusus Yesus dengan murid-muridnya. Baru pasal 18 cerita mengenai sengsara Tuhan Yesus sampai dengan penyalipan pasal yang ke-19. Pasal 20 adalah kebangkitan dan penyataan. Jadi kita melihat di sini desain daripada Rasul Yohanes memperkenalkan ini bagi saya hebat. Tuhan Yesus hebat. Ya, kalau ada orang yang mau kasih komentar silakan, karena ada 5 menit lagi. 5 menit lagi silakan supaya kita bisa mendengarkan satu sama lain. Ya. Siapa tahu ada yang menambahkan. Saya melihat begini atau apa gitu, silakan. Ya, Pak, silakan. Mari Pak Alfred. Ya, terima kasih Pak untuk kesempatan kedua ini. Katakan ya. Bersyukur sekali ya kita semakin diperdalam setiap kali pertemuan. Dan betul bahwa kita tidak akan fokus pada masalah, kita tidak akan fokus kepada persoalan, tapi kita tetap fokus pada Yesus. Karena Yesus dapat mengubah persoalan justru menjadi sukacita dan kegembiraan. Banyak mujizat yang sudah dilakukan oleh Yesus dan justru orang yang belum mengenal Dia menjadi percaya dan terus memperkatakan apa yang sebenarnya Yesus sampaikan. Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Dan karena itu orang percaya juga harus memiliki iman yang kokoh, teguh untuk tetap mempertahankan itu apapun keadaan kita. Itu menjadi catatan saya untuk terakhir. Makasih banyak Pak, saya diperdalam dan semakin diperdalam lagi untuk bisa memahami apa maksud Tuhan lewat ini. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Pendeta, terima kasih. Siapa lagi? Kasih komentar. Ada yang melihat koneksi pasal 5 tadi, bagian pertama dengan bagian kedua? Yusman, silakan Man, silakan. Oke, baik, makasih Pak Sejabat. Kalau saya lihat di bagian awal, saya teringat dengan firman Tuhan yang mengatakan 1 hari di rumah Tuhan lebih berharga daripada 1000 hari tempat lain, Pak. Iya. Jadi 38 tahun tidak bertemu dengan Tuhan Yesus, tidak mendapatkan apa-apa, Pak. Suatu masa yang panjang yang tidak mendapatkan sesuatu. Tetapi saya rasa mungkin pertemuannya kalau saya bayangkan mungkin nggak nyampe 10 menit mungkin, Pak, bertemu dengan Tuhan Yesus, tapi mendapatkan satu hal yang luar biasa. Ini tuh Pak yang saya ingin. Dan seterusnya dia mendengarkan pengajaran-pengajaran Tuhan Yesus. Makanya saya tadi katakan pada awalnya dia melihat sosok Yesus yang lembut, yang ngomong sama dia, mungkin terus kemudian dia bangun,
Tapi tiba-tiba dia lihat, wih, orang ini amazing. Ucapan-ucapannya otoritatif. Bisa saya imajinasi saya melihat di situ. Pasti dia amati tokoh agama kayak apa menghadapi Yesus seorang diri, dan juga orang-orang yang datang ke perayaan pada waktu itu, dan itu menarik banyak perhatian. Dan ternyata pasti dia berterima kasih pada Tuhan. Dia sudah menjadi instrumen untuk dipakai Tuhan membuka ruang bagi orang lain supaya orang mendengar ucapan-ucapan atau petuah Tuhan Yesus. Pak Imam dari Batam ada menyampaikan sesuatu. Masih mood. Di-unmute dulu, Pak. Ada Pak Rudi Ariansyah, Pak. Silakan. Pak Rudi. Pak Rudi silakan. Nah, ya. Masih mood. Di-unmute dulu, Pak. Ya, Pak. silakan. Ya. Saya diteguhkan, dikuatkan, dihiburkan bagian pertama, Pak. Adik saya sudah 10 tahun dipasung karena mengalami gangguan jiwa. Dan kalau melihat orang ini 38 tahun, saya dikuatkan, dihiburkan bahwa Tuhan yang berdaulat dan ketetapan Tuhan yang terjadi. Bahwa kesembuhan itu bukan karena doa-doa kita, tetapi karena anugerah Tuhan. Harapan saya tetap bahwa suatu masa adik itu akan dilawat Tuhan seperti orang itu tadi Pak Asman bilang 10 menit perjumpaan dengan Tuhan membuat segalanya berubah. Ya. Terima kasih buat malam ini, Pak. Terima kasih. Berarti membangkitkan sebuah pengharapan, ada kairos Tuhan, ada waktu Tuhan yang pas. Pak Supriyatin Budiman, kayaknya kita akan mengakhiri dengan Pak Supriyatin Budiman karena waktu juga. Nanti saya mohon kesediaan Saudara Septriani. Seprianti Rumakabu, masih ada Rumkabu dari Sentani? Masih bersama kita? Siap, masih Pak. Nanti berdoa ya setelah Pak Supriyatin Budiman, atau kalau ada yang mau sampaikan sebelum berdoa silakan. Pak Supriyatin silakan. Siap, selamat malam Pak. Shalom untuk semua. Ya. Jadi setelah saya mengikuti beberapa kali PA yang Bapak sampaikan, jelas bahwa Rasul Yohanes menuliskan tentang sosok Yesus. Boleh saya mengutip sedikit tentang manajemen sumber daya manusia. Beliau adalah orang yang memiliki leadership yang bagus. Dengan kerendahan hati, dengan hikmat Tuhan yang dimiliki, dia tetap baik kepada setiap yang ada di sana. Yang saya maksud leadership di sini adalah ketika Yesus masuk entah di mana saja, beliau mengajarkan segala sesuatunya, dan beliau juga bisa menyembuhkan setiap orang yang memerlukan tanpa berpikir di sekeliling dia apakah ada ancaman atau tidak. Kira-kira demikian, Pak Sejabat. Jadi artinya prinsip kepemimpinan dari Yesus patut ditiru bagi para pengawal Injil yang dalam kesehariannya melayani Tuhan. Demikian. Makasih. Jadi terima kasih kita belajar hari ini sosok Yesus yang murah hati, tapi juga kalau saudara perhatikan pasal 5 ayat 6 dimulai dengan kata karena Yesus tahu bahwa orang itu sudah lama. Saya tertarik dengan melihat sosok Yesus penuh kasih karunia dan maha tahu. Jadi tadi disambung oleh Pak dari Batam, Pak Rudi mengatakan adik saya baru 11 tahun dipasung dan memang itu menjadi pergumulan, pernah dia sampaikan pada saya, dan kita berharap berdoa supaya ada anugerah Tuhan melawat dia. Dan ternyata derita dari pria ini malah lebih panjang, 38 tahun, tapi di dalam perjalanan ada harapan. Dan tentu kita sebagai orang percaya mirip dengan Maria, melapor kepada Tuhan. Maria melapor ada masalah di perkawinan di Kana, lalu kemudian Tuhan melakukan bagiannya. Terima kasih malam hari ini, dan Septriani, Ibu silakan berdoa dari Sentani, silakan. Baik, sebelum kita mengakhiri, mari kita
Berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada dalam surga, Bapa yang selalu baik kepada kami, Bapa yang selalu menjaga dan melindungi kami, Bapa yang selalu memberikan kami roh dan hikmat, agar kami dapat melakukan seluruh aktivitas kami, pekerjaan kami, sesuai dengan kehendak-Mu. Bapa di sorga, di malam hari ini kami telah mendengar betapa baiknya Engkau kepada seorang yang telah menderita 38 tahun. Bapa, kami semua memiliki persoalan kami masing-masing, namun di malam hari ini Engkau menyadarkan kami melalui Pak Sejabat Tuhan, bahwa jikalau orang yang telah menderita 38 tahun boleh Engkau sembuhkan hanya dalam sekejap, maka kami pun akan memperoleh mujizat yang sama seperti orang tersebut. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami akan berpisah satu sama lain, namun kiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan kami, menguatkan kami dalam kami menghadapi persoalan hidup kami masing-masing, di lingkungan kerja kami, di rumah kami masing-masing, dan keluarga kami. Tuhan terima kasih, hanya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus kami sudah berdoa. Amin.